wabah penyakit yang menjalar di hewan ternak saat ini tidaklah berbahaya. Persoalan yang sedang marak saat ini yaitu kondisi peternakan hewan sapi yang mengkhawatirkan, yang terkena wabah penyakit sehingga menimbulkan luka hingga berujung kematian, dan sepertinya hal itu tak bisa terelakkan. Hal tersebut dialami para peternak sapi yang ada di Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan pantauan MNC TV, Selasa 24 Mei kemarin, di lokasi terlihat sejumlah sapi dari para peternak mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Sedangkan gejala penyakit tersebut belum diketahui secara detail. Mirisnya, peternak juga mengaku tidak mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh sapi ternak mereka. Hal tersebut dikarenakan peternak merasa tidak mendapat perhatian dari dinas terkait. Parahnya lagi, peternak mengaku karena keadaan demikian membuat harga jual beli sapi anjlok. Mereka menganggap hal itu sangatlah tidak wajar. Beritanya penyakit yang datang sekarang ini, yang kena ke ternak kami ini, kami nggak tahu apa bentuk penyakitnya, apa ini yang disebut gejala penyakit kuku sama mulut itu, kan begitu. Jadi kami minta solusinya, jalan keluarnya bagaimana. Baik. Ya kan ini ternak kami ini, ibaratnya kan kami ini kan tabungan jangka panjang kami untuk anak kami sekolah, ya kan. Iya, baik. Ya untuk membantu ekonomi kami lah. Baik. Kayak gini kan kami kecewa loh. Baik. Jadi lemah semangat kami untuk ternak ini kan. Jadi dalam persoalan ini Pak, sudah berapa lama dialami persoalan yang seperti ini? Ini udah ada 1 bulan lebihnya. Kemarin kami panggil dokter hewannya, kami panggil ke rumah, ini apa penyakitnya suntik. Tapi mau ceritanya kan kena biaya kami. Baik. Ya 100.000. Kalau untuk IB aja bang, kalau kami manggil dokter hewan, itu sampai 150.000. Baik. Kalau nggak jadi kami ngulang lagi. 18 hari atau 21 hari kami ngulang lagi, kena lagi kami biaya. Untuk 1 ekor lembu. Baik. Kan gitu. Jadi kami bukan apa, kami minta lah sama orang dinas peternakan turun bantu kami apa solusinya jalan keluar ini kan gitu. Kan itu kan. Jadi kami mau lebaran ini mau mengeluarkan lembu dewasa yang biasanya kami jual bisa sampai 10 atau 15 juta. Dengan adanya pandemi ini sekarang dengan adanya wabah penyakit gini, itu harga lembu jauh merosot turun, bantu kami gitu. Oh, gitu. Dari dinas peternakan bagaimana? Baik. Jadi kalau kami yang sakit, anak kami yang sakit, kami tahu apa obatnya. Iya. Ya kan, obat sakit kepala ya Paramek itu umpama lah contohnya kan. Iya. Tapi kalau ternak ini sakit kami kan nggak tahu. Baik. Apa ini penyakitnya, nih gejala penyakitnya apa? Bantu kami. Jadi dengan adanya wabah yang saat ini menjalar ke hewan ternak, ini menjadi ancaman hingga menurunkan harga pasar jual beli. Betul, seperti itu. Apakah ada permainan dari agen-agen lembu ini sekarang nggak tahu. Baik. Yang jelas kemarin saya mau coba jual lembu saya harga 7 juta. Karena adanya wabah ini, paling sanggup ini 2 juta aja nih Pak. 2 juta. Karena ini musim-musim penyakit ini. Oh, gitu. Nah kalau musim penyakit mengapa mereka beli? Mengapa mereka jual ke pasar sana? Tahu nggak orang dinas, orang apa ini lembu yang dijual sana sekarang bermasalah? Baik. Nah kan begitu Pak, ya kan? Yeah. Kami nggak tahu karena gejala penyakit yang baru-baru ini baru muncul nih. Saya sendiri aja udah berapa lama ternak lembu nggak tahu nih. Baik. Apa penyakitnya sekarang ini? Baik. Saya bilang ada yang mati. Apakah entah masuk angin, entah itu penyakitnya kuku mulut ini atau penyakit penyebabnya lain? Seharusnya kan mereka lebih ngerti yang di atas itu kan. Oh gitu. Terkait hal ini, Yunisman, Kabid Peternakan Pemkab Rokan Hilir mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui persoalan wabah ataupun jenis penyakit yang saat ini sedang menjalar di hewan-hewan milik peternak. Hal itu dikarenakan terbatasnya petugas yang ada, juga para peternak tidak memberikan informasi ke pihak mereka. Namun dalam persoalan itu, Kabid Peternakan menjelaskan penyakit yang terkonfirmasi oleh hewan ternak mereka tidak berbahaya jika dikonsumsi oleh tubuh manusia. Karena penyakit tersebut hanya bisa berpengaruh di hewan itu sendiri. Sementara, dengan menurunnya harga jual beli sapi yang diduga dilakukan oleh oknum antar sesama agen sapi dinilai di luar batas kewajaran. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada para peternak agar tidak mempercayai hal itu. Apakah daging sapi yang dipasarkan maupun yang dikonsumsi oleh manusia apa tidak berdampak bagi kesehatan manusia itu sendiri? Tidak. Untuk hewan yang terkena virus tersebut, kalau dia masih bisa dipotong, kita potong dan dagingnya masih bisa dikonsumsi. Dengan kata lain, dia tidak menular ke manusia. Itu bukan zoonosis. Jadi kalau dari segi untuk konsumsi masih dikatakan aman. Baik. Jadi Pak,
Dalam hal ini dengan adanya wabah yang saat ini menyerang ke seluruh ternak-ternak sapi yang ada di tanah air, terkhususnya di wilayah Rokan Hilir, yang saat ini sudah mulai menimbulkan gejala-gejala yang besar kemungkinan akan mengarah ke bidang itu. Dalam hal ini Pak, harga sapi tentunya akan sangat-sangat menurun. Jadi tanggapan dari dinas terkait tentang menurunnya harga sapi ini bagaimana ke depannya? Kalau masalah harga, kita jangan terpancing oleh pedagang yang membeli dengan harga yang murah. Karena penyakit tersebut itu bisa kita atasi dengan cara menjaga kesehatan hewan tersebut. Kemudian memang untuk hewan kurban tahun ini biasanya daerah-daerah lain banyak melirik ke daerah kita untuk mengambil untuk dijadikan hewan kurban. Karena kita lagi melakukan pembatasan hewan masuk ke daerah kita. Maka itu kemungkinan harga sapi untuk hewan kurban tahun ini akan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena jumlah hewan yang ada terbatas. Biasa kadang-kadang dimasukkan oleh daerah lain untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban. Namun demikian, untuk daerah Rohil kita bisa jamin untuk kebutuhan hewan kurban terpenuhi. Dari Rokan Hilir, Provinsi Riau, Handoko Afriyadi mengabarkan untuk MNC TV.